Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa atas kita. Kita baik-baik saja hanya karena anugerah Tuhan. Saatnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga dan mengucap syukur bahwa Tuhan memelihara kami sampai hari ini. Kemurahan dan kebaikan Tuhan kami menikmati sepanjang minggu. Dan hari ini kami memperoleh kesempatan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua agar kami dapat paham kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi remah bagi hidup kami, mengubah hidup kami, membaharui kami, menguatkan kami, menuntun kami, sehingga kami semakin bijak, semakin bertumbuh dewasa di dalam pengenalan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita kembali berjumpa hari ini dalam ibadah online dengan judul firman Tuhan, waspadai tipu-tipu iblis yang mengincar otoritasmu. Efesus pasal 6 ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kecerdasan iblis sudah berlangsung ribuan tahun dalam hal tipu menipu. Saudara pasti pernah mengalami tipu-tipu, SMS tipu-tipu, dan juga investasi tipu-tipu. Amin. Dan banyak lagi tipu-tipu. Mungkin ada juga yang pernah ditipu, para bapak-bapak yang pernah ditipu oleh gadis-gadis yang cantik. Juga ibu-ibu pernah ditipu oleh pria-pria gagah dengan penampilan yang mantap. Tapi iblis lebih cerdas, lebih berpengalaman daripada orang-orang yang telah menipu saudara, mensiasati saudara. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis memulai debut tipu menipunya di Taman Eden. Waktu itu saudara tahu Tuhan menciptakan manusia sepetah segambar dengan Allah. Sebagaimana kitab Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Langit dan bumi dengan segala fasilitasnya telah disiapkan Allah selama 6 hari. Dan hari ke-6 puncak daripada penciptaan Allah atas alam semesta, termasuk planet-planet, adalah manusia. Satu-satunya makhluk yang paling mulia setelah Allah adalah manusia. Manusia dimuliakan serupa segambar dengan Allah. Ada kemuliaan Allah pada diri manusia. Dengan kreasi tangan Allah, pikiran Allah, perasaan dan kehendak Allah, manusia dibuat dari tanah liat. Setelah itu Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia sehingga manusia menjadi makhluk hidup dengan segala kepintaran, kecerdasan, kemampuannya, dengan segala positifnya. Manusia tidak diciptakan dengan hal-hal negatif, tidak dirancang dengan hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif, hati yang negatif, kehidupan yang negatif. Tuhan menjauhkan semua hal-hal negatif seperti itu dari manusia. Karena Tuhan merancang manusia itu seperti Allah, serupa segambar dengan Allah. Tujuannya adalah supaya
manusia menjadi representasi Allah di muka bumi. Allah menyatakan dirinya, kemuliaannya, kuasanya, otoritasnya lewat manusia. Lalu ditempatkan dalam Taman Eden. Di sana Tuhan berfirman supaya mereka, manusia ini, berkuasa atas seluruh makhluk di bumi, atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melatah, yang merayap. Lalu ayat 28 kitab Kejadian berkata, Allah memberkati dan memberi kuasa kepada manusia untuk menjadi penakluk bumi. Seperti kitab Kejadian 1:28 katakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan Bapak Ibu, dari awal Tuhan menciptakan bumi ini untuk ditaklukkan oleh manusia, di mana manusia menjadi raja, penguasa atas segala alam ini. Dan untuk itu Allah memberkati mereka. Pasangan suami istri ini diberkati oleh Allah, ditempatkan dalam sebuah taman yang disebut Taman Eden. Sering kita dengar dengan istilah Taman Firdaus, taman kemuliaan, taman keindahan, taman kebahagiaan, taman kesempurnaan. Di dalam taman itu semua serba ada. Tentu listrik tidak ada, televisi tidak ada, amin. Karena belum ada televisi dan listrik pada waktu itu, tidak ada HP. Tapi Tuhan berfirman kepada mereka dalam Kejadian pasal 2:15 bahwa Tuhan berfirman supaya mereka mengelola, mengerjakan, mengusahakan, memelihara Taman Eden itu. Dan selanjutnya diminta supaya mereka semakin banyak, bertambah banyak, beranak cucu dan penuhi bumi. Dengan kata lain, Tuhan rindu bahwa manusia ciptaan Allah yang sempurna serupa segambar dengan Allah, tanpa cacat celah, tanpa hal-hal negatif ini, bisa berkembang biak memenuhi bumi. Artinya Taman Firdaus dikembangkan, Taman Eden dikembangkan. Sedemikian rupa sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Tapi saudara, apa yang terjadi? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia, dengan kemampuan untuk memilih, maka Tuhan membuat hukum yang menunjukkan seperti apa penundukan diri daripada manusia. Ayat 17 berkata dalam Kejadian 2, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat Tuhan tidak perbolehkan untuk dimakan, kecuali satu, pohon kehidupan. Dan semua tanaman yang berbuah pada waktu itu diciptakan Tuhan, boleh mereka makan. Tapi ada pohon kehidupan yang jika mereka makan, hidup kekal selama-lamanya. Tapi ada satu pohon yang Tuhan tempatkan untuk menunjukkan bahwa benar-benar Allah menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah. Itulah buah pengetahuan baik dan jahat. Dan kita tahu kisah tentang kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal 3. Iblis yang memberontak kepada Allah. Iblis itu pemimpin dari 3 malaikat utama di sorga. Lucifer itu yang pertama, paling mulia, Mikael dan Gabriel. Lucifer karena merasa bahwa hebat, dia pemimpin, konon katanya pemimpin pujian di sorga. Ia menjadi sombong dan mau menjadi seperti Allah. Lalu singkat cerita, saya tidak akan membahas tentang iblis dalam pemberontakannya. Tapi kemudian dia berhasil memperdaya 1/3 malaikat di sorga, sehingga menjadi pengikutnya yang kemudian menjadi penguasa-penguasa di bumi bersama iblis menjadi pemimpinnya. Kemudian
ketika terjadi peperangan di sorga antara iblis atau Lucifer dengan bala tentara Allah yang dipimpin oleh Mikael dan Gabriel. Iblis, si Lucifer ini dikalahkan dan dibuang ke bumi. Akibatnya bumi yang begitu baik, kata firman Tuhan, diciptakan baik, kemudian menjadi kacau karena iblis berupaya untuk mencari tempat untuk berkuasa. Ia gagal dengan segala malaikat yang mengikut dia di sorga, dan sekarang dia cari tempat di bumi. Tapi di bumi Tuhan sudah memberi kuasa kepada otoritas kepada manusia. Jadi iblis tidak bisa mengambil begitu saja kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, bagaimana caranya supaya iblis bisa mengambil alih kekuasaan atas bumi ini? Dengan cara memperdaya atau dengan cara tipu-tipu. Kejadian 3 ayat 1 mencatat bahwa adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Paling cerdik, paling cantik. Dan beberapa ayat yang lain menunjukkan bahwa ular pada awalnya tidak menjalar. Nanti setelah dihukum oleh Tuhan barulah dia menjalar. Dulu iblis itu punya sayap, punya kaki. Ya, dalam cerita-cerita dongeng Tiongkok, naga terbang dan seterusnya. Tapi kita tidak akan berbicara tentang hal itu saat ini. Tetapi dikatakan bahwa ular yang cerdas, cerdik dan penuh percaya diri ini kemudian berbincang dengan Hawa. Dan yang luar biasa adalah dia tahu tempat yang paling tepat, paling strategis untuk menggoda manusia, yaitu tempat yang merupakan larangan Tuhan. Ia berada tepat di pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan manusia mau mencari tahu seperti apa. Ketika mereka berjalan-jalan di taman, si Hawa yang mendapat pesan dari suaminya, pohon seperti ini jangan dimakan ya, karena itu dilarang oleh Tuhan. Tapi istrinya bilang, kenapa ya, ada apa kok dilarang ya? Jadi dia lihat-lihat, ketika dia tertarik dengan pohon itu dan mulai bertanya-tanya, kira-kira apa sebabnya Tuhan melarang manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Disitulah ular mulai datang. Keinginan tahu Hawa dimanfaatkan oleh iblis. Seringkali keinginan tahu kita, itulah yang menjebak kita. Sebenarnya kita tahu bahwa ini dilarang oleh Tuhan, tapi ingin tahu ada apa di balik larangan Tuhan. Kenapa dilarang Tuhan? Dosa ini kenapa? Narkoba ini kenapa dilarang? Kejahatan ini dilarang, kejahatan itu dilarang. Kenapa Tuhan melarang manusia untuk melakukannya? Selalu ingin tahu, tapi ketika masuk ke dalamnya, ternyata ada jebakan-jebakan di sana. Bukan jebakan Batman, tetapi jebakan iblis. Amin. Saudara pernah terjebak? Saya juga pernah. Jangan bohong lah. Amin. Iya, kita semua pernah dijebak-jebak seperti itu. Kita ingin tahu, seperti Hawa ingin tahu, akhirnya terjebak. Tapi syukur Yesus Kristus sudah datang dan menjelma jadi manusia dan melepaskan kita dari semua ikatan-ikatan iblis yang dulu sangat membuat kita menderita. Lalu apa kata ular kepada si Hawa yang ingin tahu ini? Dia mengutip firman. Ingat saudara, kalau saudara tidak tahu firman, tidak baca firman, tidak mengerti firman, saudara paling gampang dibodoh-bodohi oleh iblis. Makanya jadilah murid Yesus. Murid Yesus itu belajar, jangan sekedar jadi umat. Jadi umat itu tidak jadi murid, hanya pengikut massa, tapi bukan murid Yesus. Dan apa yang terjadi saudara? Si ular yang tahu firman
dia manfaatkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, setengah-setengah ikut Yesus, setengah-setengah tahu firman, apalagi sama sekali tidak tahu firman, saudara paling gampang dibodohi oleh iblis. Iblis berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia balik. Padahal hanya satu yang tidak boleh dimakan, buah pengetahuan baik dan jahat, di mana dia bertengger pada waktu itu. Semua boleh dimakan. Tapi iblis sedemikian rupa mempermainkan bahasa, sehingga dia berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu si perempuan menjawabnya dalam ayat berikutnya. Jawabannya adalah tidak, salah. Tuhan itu berfirman bahwa ini saja yang tidak boleh dimakan dan diraba. Dia tambahi diraba, tidak boleh diraba. Jadi memang biasa kalau perempuan tambahi, ya ditambahi bahasanya, kata-katanya ditambahi. Tapi perempuan-perempuan yang mendengar firman Tuhan saat ini tidak ditambah-tambah. Amin. Bahasanya tidak ditambah-tambah. Perempuan ini mengatakan hanya satu pohon ini, pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh dimakan, tidak boleh diraba. Lalu apa yang terjadi? Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, padahal ada suaminya di situ. Ini juga suaminya tidak tahu kenapa, diam-diam saja. Biasanya itu suami diam-diam, istri yang banyak bicara. Itu memang dari dulunya seperti itu. Tapi yang salah ini suaminya tidak kasih tahu, yang kopi situ, jangan dengar dia. Dia sota menjawab, bukannya suaminya yang menjawab, dia yang menjawab. Seringkali memang begitu ya. Tapi di sini tidak ada, amin. Di sana sini yang ada. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Sekali kamu tidak akan mati. Ayat sebelumnya berkata, kalau kami makan, kami akan mati. Tapi ular kembali menipunya. Sekali kamu tidak akan mati. Memang betul, tidak mati langsung waktu itu. Tidak. Secara fisik tidak mati, tetapi secara rohani terputus dengan Allah. Tapi saya tidak akan menjelaskan usia manusia saat ini, tentang usia manusia sejak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, penipuan iblis begitu luar biasa. Dusta setan mulai masuk dan makan korban pelan-pelan. Hati-hati Bapak Ibu. Saudara sebagai orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati-hati, karena otoritas kuasa ilahi yang ada pada dirimu selalu diincar oleh iblis supaya engkau tidak dapat menikmati dan mengalami kuasa otoritas Allah dalam hidupmu untuk menikmati perjanjian-perjanjian Tuhan dalam hidupmu. Iblis mendustai manusia dan berkata, kamu tidak akan mati. Malah kamu akan menjadi seperti Allah, tahu baik dan tahu jahat. Tuhan berfirman, jangan makan. Tuhan memproteksi manusia supaya tidak ada hal negatif dalam diri mereka, dengan cara tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi iblis bilang, kalau kamu makan, kamu seperti Allah, serba tahu. Baik yang baik, baik yang jahat. Seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Tuhan menciptakan manusia seperti segambar dengan Allah, tetapi Tuhan tidak menciptakan Allah baru yang sempurna, sesempurna Allah. Allah tahu baik dan jahat, tetapi jahat tidak mempengaruhi dia. Allah tidak bisa terkontaminasi kepada kejahatan, oleh dosa. Dan setan adalah bapa dusta dari mulanya. Yohanes 8 ayat 44. Minggu lalu kita telah dengar.
Dia, si iblis itu selalu mencampur adukkan kebenaran dengan dusta. Kenapa? Karena memang dia bapa sumber segala dusta. Sedikit kebenaran, lebih banyak kebohongan. Dan itu umum terjadi. Ada sedikit dusta, ada sedikit kebenaran maksud saya. Tapi di balik kebenaran ada banyak kebohongan. Dan itu paling efektif membodohi, menipu manusia. Memang benar mereka setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka terbuka matanya. Mereka tahu tentang jahat. Padahal sebenarnya Tuhan tidak mau manusia memiliki hal negatif dalam dirinya. Sejak saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka kesadaran akan dosa mulai muncul dalam diri manusia. Pengetahuan manusia akan kejahatan mulai muncul. Mereka mulai tahu yang jahat, yang menyakitkan, yang membuat menderita, membuat kematian, membuat permasalahan. Dan saat itu juga terjadi persoalan di antara mereka. Mereka saling menolak dan merasa malu satu dengan yang lain karena mereka sadar mereka telanjang. Dari awal memang iblis selalu menipu manusia, sehingga membuat manusia berpikir bahwa pengetahuan baik dan jahat itu adalah kelihatan sangat menarik. Dosa selalu menarik bagi orang-orang yang di luar Kristus. Tapi orang yang dalam Kristus, dosa bukan hal yang menarik. Tapi seringkali iblis menggoda manusia, orang-orang percaya, sehingga tertarik kepada dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, iblis berusaha dengan berbagai cara untuk membuat manusia tertipu, sehingga tidak hanya melihat hal-hal baik dari Tuhan. Tuhan punya sifat-sifat baik, selalu dilupa oleh manusia yang berdosa. Iblislah yang membuat manusia lupa kebaikan Tuhan, lupa kemurahan Tuhan, lupa kemuliaan Tuhan, lupa kepercayaan Tuhan, lupa otoritas Tuhan, lupa segala sesuatu yang terbaik yang dirancang Tuhan bagi mereka. Iblis membuat manusia melupakan semua kebaikan Tuhan dan lebih tertarik kepada pengetahuan kejahatan, tertarik pada hal-hal yang jahat. Bapak Ibu Saudara, tidakkah saudara menyadari hal ini? Ketika engkau melihat sesuatu, engkau lebih tertarik kepada hal negatif daripada hal yang positif. Secara alamiah, saudara ada dalam daging, walaupun sudah ditebus dengan darah anak domba Allah, saudara dapat saja tertarik. Makanya firman Tuhan berkata, pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya Mazmur pasal 1 berkata, jangan bergaul, jangan duduk, jangan berdiri bersama kehidupan orang-orang yang jahat. Karena hidupmu akan seperti pohon yang ditanam di padang gurun. Tapi orang yang hidupnya tertanam di dalam Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia akan menghasilkan buah, daunnya tetap hijau. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencegah kita, sehingga Rasul Paulus berkata, pikirkan semua hal yang positif dalam hidupmu, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Pikirkan semua itu. Tuhan mau kita tidak fokus kepada hal negatif. Kalau engkau fokus kepada hal negatif dari suamimu atau istrimu atau anakmu, orang tuamu, gerejamu, pemimpinmu, sahabatmu, temanmu, dirimu apalagi, itu kesadaran akan dosa membuat engkau seperti berada pada pusaran air. Semakin engkau memikirkan hal negatif, maka engkau semakin negatif. Semakin engkau berpusat kepada dosa, maka engkau akan semakin dibawa jauh. Bahkan kalau kita lihat, ketika manusia menjadi negatif, Tuhan mengusirnya dari Taman Firdaus. Tuhan mengusirnya dari Taman Eden, dari persekutuan dengan Tuhan.
dari rancangan-rancangan Tuhan yang mulia. Tuhan mengusir dari sana. Tuhan mengangkat otoritas manusia untuk semua rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik bagi mereka di Taman Eden. Nah, banyak orang percaya ditipu oleh iblis sedemikian rupa sehingga fokus kepada dosa, fokus kepada kekurangannya, fokus kepada kelemahannya. Dan itu sebabnya ia semakin terpuruk. Semakin terpuruk. Semakin tenggelam dalam dosa, dalam kejahatan. Semakin dia berbuat apa yang sebenarnya dia benci. Bapak Ibu, saat manusia memilih untuk mentaati iblis, membawanya kepada hal-hal negatif, pengetahuan yang jahat, saat itu pula mereka memilih untuk menolak otoritas Tuhan. Sejak itulah manusia berubah dari hamba Allah menjadi hamba iblis dan tunduk kepada otoritas iblis. Dan itu sebabnya manusia semakin jahat. Kalau kita baca kitab Kejadian dan sampai Wahyu, saudara akan menemukan bahwa kejahatan manusia itu semakin hari semakin besar, semakin memuncak. Dan pada puncaknya manusia akan menghancurkan bumi ini dengan manusia yang hidup dalam dosa, yang menolak Allah. Kenapa manusia kehilangan otoritas? Karena ia menyerahkan dirinya kepada otoritas iblis. Lebih tunduk kepada iblis daripada tunduk kepada Allah. Rasul Paulus memperingatkan dalam Roma 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Jadi manusia memperhambakan diri kepada kejahatan, dusta, kebohongan daripada iblis. Dan itu sebabnya manusia berada di bawah kutuk. Yakobus 4:17 katakan, seorang yang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Dan dia telah melanggar hukum-hukum Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah berfirman dalam Kejadian 3:22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Memang seperti Allah, tahu baik dan jahat. Tapi bukannya jadi baik, tambah jahat. Jadi karena itu Tuhan mengasihi manusia, tetap mengasihi manusia walaupun manusia sudah memberontak kepada Dia. Firman-Nya, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi supaya manusia tidak hidup kekal dalam dosa, maka Tuhan mengusir. Itu salah satu penyebab Tuhan mengusir manusia, supaya dia tidak terus-menerus hidup dalam kekekalan bersama dosanya dan tidak bisa ditolong. Tapi Tuhan punya rencana untuk menolong manusia. Dalam Kejadian 3:23, Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden, dan supaya mereka mulai bekerja, berjerih lelah, sakit, menderita, capek, yang dulu tidak perlu mengalami seperti itu. Setengah mati hidup, setengah mati makan, kerja dari pagi sampai malam, setengah mati hidup, penuh dengan penderitaan karena terusir dari Taman Eden, dari persekutuan dengan Allah. Ayat 24 katakan, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-jambar untuk menjaga ke jalan pohon kehidupan. Manusia tidak bisa masuk lagi. Dan sejak saat itu otoritas secara yuridis diserahkan kepada iblis. Iblis mengambil kekuasaan atas seluruh bumi. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bapak Ibu Saudara, iblis menguasai dunia ini, dan itu sebabnya dunia ini akan dihancurkan oleh Allah.
Tapi syukur Tuhan Yesus datang menjelma menjadi manusia. Dia memilih orang-orang yang cinta kebenaran, yang di dalam batinnya masih ada kehausan untuk hidup mencari Allah dengan segenap hatinya. Ia datang menjelma jadi manusia, mati di kayu salib, dan kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan ia mengalahkan otoritas iblis itu. Dia menang atas iblis. Secara yuridis ia menang, walaupun de facto iblis masih berkuasa di bumi, tapi kepalanya sudah remuk. Yohanes 16:33 katakan, semua aku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi caranya supaya kita tidak berada di bawah otoritas daripada kuasa iblis adalah masuk dalam persekutuan dengan Kristus, dibaptis ke dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Semua yang ada di dalam Kristus akan mengalami kebebasan, pembebasan, pemeliharaan Allah, dan memulihkan otoritas kita. Memang kita menderita secara fisik, bisa saja karena kebenaran. Tetapi firman Tuhan berkata ayat 33 akhir katakan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ibrani 2:14 dikatakan Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Puncak daripada kutuk yang diinginkan oleh iblis adalah kematian kekal, terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus telah mengambil alih kekuasaan. Dalam Matius 28:18 katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sekarang ada kuasa diberikan kepada Yesus. Bergabunglah dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tinggallah di dalam Kristus. Yohanes 15 katakan, siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia pasti berbuah, ia pasti berhasil. Karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Di luar Yesus hanya adalah pemerintahan iblis. Kamu akan dibodohi, dibawa pada kejahatan, dibawa kepada penderitaan, dibawa pada kelemahan, dibawa kepada sakit penyakit, dibawa kepada kemiskinan, dibawa kepada kegagalan, dibawa kepada ketidakberdayaan, dan akhirnya adalah kematian. Tapi tinggal di dalam Kristus engkau pasti berhasil. Amin. Bagaimana memulihkan otoritas manusia? Bergabung dengan Kristus, terintegrasi dengan Kristus, tertanam dalam Kristus, percaya dengan cara percaya Dia, dan hidup dalam rancangannya. Saya mengakhiri firman Tuhan dengan suratan Paulus kepada jemaat Efesus dalam Efesus 1:18. Ini doa Paulus, supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, hai jemaat Tuhan, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya dan kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, yaitu saudara dan saya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin, saudara. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kekuasaan manusia dipulihkan di dalam Kristus Yesus. Ayat 22, semua kemuliaan sudah diberikan kepada Yesus Kristus, bukan hanya di dunia ini, bahkan di dunia akan datang. Semua kekuasaan, semua kerajaan ada di dalam kedaulatannya, di sorga dan di bumi. Ayat 22 katakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya. Tidak ada yang tidak sesuatu. Sesuatu yang kita anggap tidak berarti, itu juga sesuatu. Apa yang saudara berpikir adalah sesuatu.
Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Diberikan kepada saudara adalah jemaat Tuhan. Kumpulan orang-orang percaya, kumpulan orang-orang benar, kumpulan imamat yang rajani. Yang ayat 23 katakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara adalah tubuh Kristus di bumi. Saudara ditempatkan di bumi untuk mengembangkan Eden itu secara spiritual. Kembangkanlah Eden itu dengan tinggal di dalam Kristus. Maka engkau mengembangkan Eden dalam rumahmu, mengembangkan Eden dalam keluargamu, kepada sahabatmu, lebarkan patok-patokmu sampai keluar, sampai sejauh mungkin. Saudara lebarkan kerajaan Allah, lebarkan patok-patokmu, sampaikan kebenaran, hidupi kebenaran, jalani kebenaran. Maka Eden ada di hatimu. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Mati masuk sorga. Amin. Nikmatnya di dalam Tuhan. Rugi saudara tidak bergabung dengan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tinggallah di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara adalah orang yang beriman kepada Kristus Yesus, saudara pasti menang. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, semua yang lahir dari Allah menang, mengalahkan dunia. Dan kemenangan kita adalah karena iman kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mari bergabunglah dengan Yesus Kristus dengan sungguh. Jadilah orang Kristen sungguh-sungguh. Jadilah murid Kristus yang sejati. Bangunlah persekutuanmu dengan Tuhan. Bangun kembali otoritasmu yang dihilang. Jangan sampai iblis mengambil otoritasmu atas sukacitamu, otoritas kebahagiaanmu, otoritas penyediaan Tuhan, otoritas kesehatanmu, otoritas atas masa depanmu. Rebut itu kembali. Amin. Jangan biarkan iblis berhasil mensiasati engkau dan agar dia mencuri perjanjian Tuhan atasmu. Jangan pernah membiarkan imanmu goyah sehingga iblis berhasil melemahkan engkau. Kuasa Tuhan ada padamu untuk mengalahkan segala tipu daya iblis. Rebut kembali sukacitamu, rebut kembali damai sejahteramu, rebut kembali kebahagiaanmu, rebut kembali kesembuhanmu, rebut kembali penyediaan Tuhan atas hidupmu, rumah tanggamu, dan kembangkanlah karunia-karuniamu, patok-patokmu, dan kerajaan Allah akan berkembang di bumi. Lalu Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Iblis berusaha menghancurkan otoritas kami, menipu kami dengan berbagai cara, tetapi kami bersyukur bahwa Yesus Kristus telah menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, menang atas maut, menang atas iblis, menang atas semua dosa dan kejahatan, menang atas segala hal-hal negatif. Dan itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang bergabung dengan Yesus, yang dibaptis ke dalam Kristus, yang tertanam di dalam Kristus, yang melekat kepada Kristus, memulihkan otoritasnya dan tidak membiarkan iblis mencuri, menipu otoritasnya. Kami raih kembali otoritas kami, kebahagiaan kami, sukacita kami, damai sejahtera kami, kesembuhan kami, penyediaan Tuhan bagi kami, dan semua yang terbaik yang Tuhan rancang di Taman Eden bagi kami terjadi kembali atas kami. Berkati umat-Mu hari ini. Kalau ada di antara mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu dalam nama Yesus Kristus, rebut kembali semua rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus berikan semangat kepada mereka, iman yang sungguh kepada mereka, agar mereka tidak diperbodoh oleh iblis, diperdaya oleh iblis. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami di nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.